Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Keuangan Proyek dan Studi Kelayakan. Sebelumnya kami ingin perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rauhila dengan NPM 210218623. Selanjutnya ada Cornelius Theo Simbarlangit dengan NPM 210218659. Lalu ada saya sendiri, Trio Sepa Riki Saputra dengan NPM 210218756, dan ada Geraldo Henley Wijaya dengan NPM 210218761. Perkenalkan, nama saya Geraldo Henley Wijaya, dan sini saya akan menjelaskan untuk pertanyaan yang A, yaitu tujuan finansial jangka panjang beberapa banyak uang yang harus Anda tabung setiap bulannya, sehingga Anda dapat membeli rumah yang Anda impikan. Baik. Dalam situasi ini, perusahaan konstruksi menghadapi beberapa tantangan, termasuk kekurangan modal, kerja, pinjaman bank, dan juga dengan bunga yang tinggi, serta kekurangan sumber daya manusia dan juga biaya operasional. Untuk mengatasi beberapa masalah ini, terdapat beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan, yaitu pengelolaan modal menggunakan modal kerja yang tersedia secara efisien untuk memprioritaskan pembelian mobil operasional dan juga memperoleh sumber daya manusia tambahan untuk menangani lebih banyak proyek. Lalu, mengelola arus kas dengan hati-hati untuk memastikan proyek tetap berjalan dan dapat membayar karyawan serta bunga pinjaman. Kedua, juga terdapat yaitu pengelolaan pinjaman bank. Mencari opsi perbankan lain mungkin memang menawarkan suku bunga yang lebih rendah atau dengan kondisi pinjaman yang lebih menguntungkan. Kemudian, menggunakan dana dari IPO untuk melunasi sebagian atau seluruh pinjaman bank yang ada. Ini dapat mengurangi beban bunga perusahaan. Cara ketiga, yaitu pengelolaan sumber daya manusia, melakukan pelatihan atau merekrut tambahan kerja untuk memenuhi kebutuhan proyek yang lebih besar. Lalu, kita juga dapat mengoptimalkan jadwal kerja dan juga alokasi tenaga kerja untuk memaksimalkan produktivitas. Keempat, terdapat penyelenggaraan IPO, yaitu melakukan penilaian risiko dan juga potensi keuntungan dari meluncurkan IPO. Kemudian, menyusun rencana bisnis yang jelas dan menarik bagi calon investor, termasuk strategi dengan menggunakan dana IPO dengan efisien, dengan fungsi untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan proyek. Meskipun perusahaan mungkin akan menghadapi tantangan, dengan adanya strategi pengelolaan yang tepat, termasuk penggunaan dana dari IPO dengan bijaksana, serta pengelolaan yang efisien terhadap sumber daya yang masih ada, proyek tetap dapat berjalan, dan juga perusahaan dapat membayar karyawan, serta dapat memenuhi kewajiban IPO. Namun, langkah-langkah tersebut perlu direncanakan dengan cermat, dan juga perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang. Nah, untuk membeli rumah yang diimpikan sendiri itu, sebenarnya saya kemarin sempat melakukan beberapa riset, seperti di daerah PIK. Itu jika kita memiliki modal, di mana modalnya ada sekitar 200M, kita dapat membeli rumah di PIK dengan harga untuk rumah impian itu sekitar 3-4M. Jadi, ya sebenarnya itu tidak begitu masalah. Ya, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Dalam pembelian mobil, kami memiliki dua opsi pembiayaan untuk pembelian mobil ini. Yang pertama adalah peminjaman dari bank, dan yang kedua adalah peminjaman dari dealer. Ada beberapa pertimbangan dari sisi keuntungan dan kerugian dari masing-masing peminjaman ini. Yang pertama itu dari sisi persyaratan. Untuk persyaratan administrasi, dari bank itu lebih ketat dan relatif lebih banyak, sedangkan dari peminjaman dari dealer itu relatif sedikit persyaratan. Yang kedua ada suku bunga, di mana suku bunga yang diberikan oleh bank itu biasanya suku bunga yang rendah, sedangkan yang dari peminjaman dari dealer itu suku bunga yang cukup tinggi. Lalu untuk masalah negosiasi harga, di bank itu relatif bisa dinegosiasi dan memiliki banyak ruang yang lebih bisa dinegosiasikan. Sedangkan di dealer itu kurang fleksibel untuk dinegosiasikan, tetapi mungkin bisa mendapatkan penawaran khusus atau insentif-insentif khusus. Lalu untuk proses pengajuan, dari bank itu biasanya membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan oleh
banyaknya persyaratan yang perlu disiapkan. Sedangkan dari dealer biasanya akan lebih cepat dan lebih sederhana sehingga lebih cepat dalam pengurusan berkas-berkasnya. Oleh karena itu, kelompok kami memutuskan untuk mengambil cara yaitu melakukan pinjaman dari bank, yaitu dengan bunga yang relatif kecil dengan meluangkan sedikit waktu dan tenaga untuk mengurus administrasi yang sedikit lebih ketat. Sekian dari kami, terima kasih. Untuk soal yang ketiga, yaitu bagaimana cara membuat keputusan investasi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam membuat keputusan investasi jangka pendek dan jangka panjang dalam konteks tersebut memiliki beberapa langkah yang perlu diambil. Untuk investasi jangka pendek, yang pertama mengatasi kekurangan modal kerja, yaitu dengan cara memprioritaskan penggunaan modal kerja yang tersedia untuk memperoleh mobil operasional tambahan guna menyelesaikan semua proyek yang sedang berjalan. Lalu mengevaluasi kebutuhan tambahan dan pilih opsi mobil operasional yang paling efisien dan murah untuk saat ini. Kemudian memperhatikan untuk tidak menghabiskan semua modal kerja agar masih tersedia untuk kebutuhan operasional lainnya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dengan cara menetapkan prioritas pada proyek-proyek yang memiliki tingkat profitabilitas tertinggi atau yang paling mendesak untuk diselesaikan. Lalu menggunakan SDM yang tersedia secara efisien dengan memanfaatkan teknologi dan alat bantu yang ada. Kemudian mengevaluasi kemungkinan penggunaan pekerja kontrak untuk memenuhi kebutuhan tambahan tenaga kerja pada proyek-proyek yang sedang berjalan. Untuk investasi jangka panjang, yang pertama itu merencanakan pendanaan melalui IPO, yaitu dengan cara mengevaluasi apakah perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup untuk menarik minat investor dalam IPO, kemudian meninjau kembali struktur keuangan dan kelayakan IPO, termasuk prospek bisnis dan kemampuan perusahaan untuk memberikan hasil yang menarik bagi para investor. Lalu menjelaskan dengan jelas secara rencana penggunaan dana IPO untuk mengatasi kekurangan modal operasional, meningkatkan kapasitas produksi, atau mengembangkan proyek-proyek yang baru. Lalu yang kedua ada diversifikasi sumber pendanaan, yaitu selain dari IPO, pertimbangan juga opsi lain untuk mendapatkan pendanaan tambahan seperti pinjaman atau investasi modal ventura. Lalu memperhatikan potensi risiko dan keuntungan dari setiap sumber pendanaan yang dipilih untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis yang seimbang. Ketiga, pengembangan rencana bisnis jangka panjang. Dengan membuat rencana bisnis jangka panjang yang mencakup strategi pertumbuhan, pengembangan pasar, dan diversifikasi produk atau layanan. Lalu, identifikasi peluang baru dalam industri konstruksi dan siapkan diri untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk memanfaatkannya. Untuk solusinya, untuk jangka pendek itu prioritaskan pemenuhan kebutuhan operasional proyek dan efisiensi penggunaan SDM yang ada untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran. Untuk jangka panjang sendiri, yaitu mengevaluasi kembali struktur keuangan perusahaan, termasuk penggunaan pinjaman bank dan kemungkinan IPO. Pastikan bahwa keputusan investasi jangka panjang sesuai dengan tujuan strategis sebuah perusahaan dan memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah dalam jangka panjang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Apakah gaji yang tinggi lebih baik daripada opsi kepemilikan saham? Sebenarnya pertanyaan tersebut agak tergantung kepada setiap individu ya, karena saham itu ada resiko dan tujuannya juga, jadi tergantung masing-masing. Tapi kalau dibilang gaji itu lebih menawarkan keamanan finansial, jadi pendapatannya itu konsisten tiap bulan. Sedangkan pada saham itu lebih memiliki potensi yang lebih besar, namun memiliki resiko juga. Saham ini sebenarnya lebih bagus untuk
jangka panjang dibandingkan gaji. Karena jika nilai saham meningkat, pemegang opsi saham itu dapat mengalami keuntungan finansial yang sangat signifikan. Jadi intinya sebenarnya tergantung pada preferensi masing-masing. High risk, high reward. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.